warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, pengertian kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang karena amanah atau tugas yang diberikan kepadanya, seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya agar tujuan yang telah ditentukan akan tercapai. Nah, sedangkan pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran maupun pelatihan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan pada suatu lembaga satuan pendidikan. Nah, tanpa adanya kepemimpinan pendidikan, maka proses pendidikan ataupun proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan aktif. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Kemudian tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, gaya pemimpin partisipatif atau demokratis. Merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya kepemimpinan otokratik. Kepemimpinan otokratik lebih menitikberatkan pada otoritas pemimpin dengan mengesampingkan partisipasi dan gaya kreatif para pengikutnya. Para pemimpin dengan gaya otokratik ini menjadikan tujuan identik menjadi tujuan pribadi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire juga disebut sebagai kepemimpinan liberal, merupakan suatu pola pengabaian sehingga pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Yang kelima, gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh
banyak pengikut. Pada tipe ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Yang keenam, gaya kepemimpinan paternalistik. Seseorang pemimpin yang bertipe ini biasanya mengutamakan kebersamaan. Terlihat jelas dari slogannya, yaitu seluruh anggota organisasi merupakan anggota satu keluarga besar. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan militeristis. Tipe kepemimpinan yang biasanya memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran. Yang ke-8 yaitu gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner mengartikulasi kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan, membebaskan orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendekatan sifat. Pendekatan ini lebih menekankan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Pendekatan ini berasumsi bahwa sebagian orang dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain. Yang kedua, pendekatan perilaku. Dari sudut pandang perilaku, akan dilihat perilaku yang dapat diamati oleh seorang pemimpin melalui kecenderungan sifat-sifat pribadi dan kewenangan yang dimiliki. Yang ketiga, pendekatan pengaruh kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Yang keempat, pendekatan situasional. Pendekatan ini merupakan menekankan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi, mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri pribadi dan membantu pemimpin dengan pedoman pribadi yang bermanfaat. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.